Shalom, selamat malam semua. Senang sekali malam ini kita berjumpa lagi di Malam Doa edisi 27 Maret tahun 2020. Meskipun orang tidak bisa berkumpul bersama, biar lewat rekaman ini kita semua boleh mendengarkan suara Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami menantikan Engkau melawat menjamah setiap hati dan hidup kami. Di dalam masa-masa yang sukar seperti saat ini, kami menantikan Tuhan. Roh-Mu berbicara di hati setiap kami. Lewat firman-Mu, Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami oleh Roh-Mu yang meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 91. Saat ini kita sedang bergumul, dunia sedang heboh, sedang gempar. Kita semua sedang dirumahkan. Kita semua tidak direkomendasikan untuk keluar rumah. Para pegawai negeri harus bekerja dari rumah. Bahkan ujian nasional pun ditiadakan. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Kita tidak tahu respon anak-anak kelas 3 dari SMA, SMP, SD kelas 6. Mungkin mereka bahagia di balik mendung dan kesusahan saat ini. Tetapi ini sesuatu yang sangat menggemparkan. Di China 3.000 lebih korban tewas. Italia 7.000 lebih. Spanyol sudah melampaui jumlah korban tewas di China. Bahkan di seluruh dunia sudah belasan ribu korban. Dan kita sedang mengalami suatu situasi yang sungguh-sungguh menggemparkan. Bahkan Olimpiade sudah dinyatakan ditunda sampai tahun depan. Ini kejadian yang sungguh menggemparkan, yang menakutkan. Saudara-saudara, saya bergumul, saya berdoa khususnya hari Minggu yang lalu, meminta Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya dalam situasi seperti ini. Dan ketika saya berdoa, Tuhan taruh Roh Kudus meneguhkan dengan Mazmur 91. Olehnya saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-91. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 14-16 demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam masa-masa pergumulan seperti hari-hari ini, Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan menguatkan. Ketika saya berlutut dan berdoa di kaki Tuhan, meminta Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan.
Kepada saudara-saudara yang menyaksikan video ini, percayalah apa yang terjadi hari-hari ini, tangan Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sedang bekerja lewat segala perkara, bahkan dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan, meskipun penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, engkau tidak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini sudah terjadi sejak zaman pemazmur. Ini sudah terjadi juga pada masa-masa yang lalu. Dan peristiwa ini juga terjadi pada hari-hari ini. Ketika penyakit menular, ketika 1.000 orang rebah, bahkan puluhan ribu rebah karena penyakit yang sedang terjadi saat-saat ini, karena virus yang terjadi. Tetapi janji Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi itu tidak akan menimpamu. Perlindungan Tuhan dijaminkan kepada mereka yang bernaung di dalam perlindungan yang maha tinggi. Ayat 1 dan 2. Kepada mereka yang berjalan di dalam naungan yang maha kuasa. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak perlu takut. Mungkin engkau sedang cemas, engkau sedang khawatir, engkau gentar menghadapi situasi hari-hari ini. Bahkan situasi ekonomi yang semakin parah. Resesi tahun 98 sepertinya terulang kembali. Perekonomian yang terpuruk, rupiah terpuruk jatuh sampai ke angka 16.000 lebih per dolar US. Saat ini mungkin Anda yang sedang bergerak di bidang usaha, bisnis, engkau sedang khawatir, engkau mencemaskan keadaan-keadaan ini. Bahkan engkau mencemaskan kondisi kesehatanmu. Engkau pergi keluar rumah dengan rasa cemas. Pergi ke tempat-tempat umum dengan rasa was-was. Jangan-jangan virus ini bisa berjangkit kepada diriku. Tapi percayalah akan janji Tuhan. Itu tidak akan menimpa kamu. Apabila kamu sungguh hidup bernaung dalam naungan yang maha tinggi. Saya mau sampai kepada bagian yang menjadi puncak renungan kita. Atau tepatnya menjadi pusat tema perenungan kita. Yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, hati yang melekat kepada Tuhan. Kata melekat di sini menggunakan kata Ibrani, kasak. Yang artinya adalah terpikat. Melekat, terpikat. Ini bicara tentang hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya berdoa. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada saya. Hari ini dunia sudah dinina-bobokkan dengan kenyamanan, materialisme. Hati orang-orang sudah tidak lagi terpikat kepadaku. Hati manusia begitu terpikat kepada materi, kepada kemewahan dunia, kepada gadget-gadget, kepada media-media sosial. Hati orang sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Tapi lewat peristiwa ini, banyak orang dibawa untuk ingat kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang musibah, kadang-kadang keadaan yang genting dan kritis bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang, untuk kembali mengingat Dia. Siapapun engkau, apapun agama kepercayaanmu, ras, etnis, status sosial, status ekonomi, siapapun engkau, apapun jabatanmu, saat ini kita semua dibawa untuk mengingat Tuhan. Jangan sombong, jangan bermegah dengan segala kenyamanan yang kamu miliki saat ini, dengan segala harta kekayaan materi, bahkan tubuhmu saat ini. Kapan saja penyakit bisa menimpa kita, kapan saja malapetaka bisa terjadi. Karena itu, hari ini waktunya kita mengingat Tuhan. Hari ini waktunya untuk kembali hati kita. Periksa hatimu. Apakah sungguh-sungguh hatiku melekat kepada Tuhan? Sesungguhnya seperti yang tertulis di kaos saya ini. Nothing without God.
Mungkin Anda melihatnya terbalik, tapi silahkan ditafsirkan sendiri. Nothing without God artinya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Demikian pula saudara, kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ingatlah, mungkin kenyamanan dunia membuat engkau lupa akan Tuhan. Tapi waktunya untuk ingat kembali kepada Tuhan. Waktunya untuk berlutut. Waktunya untuk bertekuk lutut di kaki Tuhan. Dan mengatakan, sungguh aku tidak berarti. Hidupku tidak ada artinya tanpa Engkau. Tuhan, tolong hatiku sungguh melekat hanya kepadamu. Tolong kembalikan hatiku terpikat hanya kepadamu. Mari saudara, kita jatuh cinta kepada Yesus. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau engkau sudah terlalu jauh dibawa oleh kenikmatan dunia ini, terlalu jauh engkau terpukau oleh gemerlapnya dunia ini, mari kembali kepada hati kepada Tuhan. Melekat hanya kepada Tuhan. Terpikat, jatuh cinta hanya kepada Yesus. Ketika hatimu terpikat hanya kepada Yesus, maka gemerlap dunia ini tidak ada artinya lagi. Maka daya pikat dunia ini hancur. Kenapa? Karena keindahannya melampaui segala harta benda. Apapun yang bisa diinginkan oleh manusia. Saat ini saudara kembali kepadanya. Taruh tangan kananmu di dada. Bersama saya kalau engkau sungguh-sungguh mau mengambil keputusan. Tuhan, aku mau kembali. Hatiku, Tuhan, terpikat hanya kepadamu. Tertuju hanya kepadamu. Ampuni kalau hatiku sudah terlalu jauh. Kalau hatiku terpikat oleh daya tarik dunia, gemerlap dunia. Ampuni, bawa aku kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar renungan malam ini membawa kita untuk sungguh-sungguh melekat hati kita hanya kepada Tuhan. Amin.